lalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersama-sama dengan segenap hati kembali kita naikkan pujian. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas, lebih luas. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat tahun baru buat kita semua GBFGC. Kiranya Tuhan memberkati di tahun 2026 ini. Amin. Haleluya. Kita akan bacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuh kepada batu. Singa dan ular gedung akan melangkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita tundukkan kepala kita, berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini di ibadah kami yang kedua. Kami percaya kalau ibadah yang pertama Tuhan melawat kami, dan ibadah kedua ini kami sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan melawat kami. Setiap umat-umat-Mu yang sudah hadir, Engkau yang mengurapi, memberkati, dan bahkan yang masih dalam perjalanan, Tuhan Engkau yang mempercepat setiap langkah mereka. Halangan lewat hujan kami percaya itu tidak menjadi halangan kami untuk datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di awal tahun ini, di bulan Januari, di minggu yang pertama tahun 2026, kami memulai yang baru karena Tuhan menyertai kami di tahun 2025. Ketika kami menjalani tahun 2025 yang lalu ya Tuhan, mungkin ada berkat-berkat dan ada Tuhan sesuatu yang belum tersampaikan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami yakin percaya di tahun 2026 ini Tuhan akan genapi, Tuhan akan jawab ya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami siap meninggikan Engkau lebih dalam lagi. Kami siap menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Engkau sebagai lambang tiang doa, kembali naikkan pujian ini yang wanita saja. Oleh karena kemurahan Tuhan,
Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, kita sembah Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan Tuhan, kami ada hari ini. Sebab itu kami sembah, kami muliakan Engkau Bapa lewat hidup kami. Syukur bagi Yesus, Kau segalanya bagi kami. Bawa kami masuk hadirat-Mu, bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Apa ya terpuji-puji nama-Mu, segala pujian bagi Tuhan. Biarlah yang bernafas kepujian Kau ya Tuhan, berseru memanggil nama-Mu. Selalu bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan dan pertolongan-Mu ya Bapa. Haleluya. Hati kami penuh ucapan syukur bagi-Mu. Glory, glory bagi-Mu ya Tuhan. Sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Sampai ada di titik ini Tuhan, semua karena pertolongan-Mu ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan saya angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Jemaat Tuhan saja ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, Kau ajaib. karena Engkau ajaib bagi kami. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat. sekali lagi jemaat Tuhan saja ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah bersama-sama ku
ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, sambil kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima Kami sujud dan berterima kasih atas kebaikan dan pertolongan-Mu di tahun 2026 ini ya Tuhan. Dan kami tetap menjalani kehidupan kami di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau lebih lagi bersuka cita. Haleluya, umat Tuhan yang diberkati, kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Boleh lihat kanan kiri depan belakang Bapak Ibu Saudara, sambil beri salam katakan shalom, selamat tahun baru. Haleluya, kita percaya di tahun yang baru ini, di awal bulan Januari di tahun 2026 ini, berkat Tuhan melimpah bagi kita. Amin. Percaya apapun yang belum kita terima di tahun 2025, Tuhan akan genapi di tahun 2025. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ada kuasa di dalam Engkau Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh.
berkuasa di dalam segala ada kuasa dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala ada kuasa dalam nama Yesus. Ku ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Ku ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam Tuhan Yesus, amin. Kalau ada kuasa di dalam Tuhan Yesus, patut kita bersyukur buat kasih-Nya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Dia. Syukurlah kepadanya, bawa puji
Berkatilah orang yang selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu kami semuanya diberkati. Dan kami percaya, kami juga akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Biar Tuhan anak sekolah ini, sekolah minggu ini Tuhan, anak-anak generasi Kiame ini Tuhan, menjadi berkat bagi orang tua di sekolah mereka, dimanapun mereka berada, menjadi berkat bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita arahkan tangan kita kepada anak-anak yang luar biasa ini. Tuhan berkata kepadaku, biarlah anak-anak datang kepadaku. Dan sekarang ini ya Bapak, kami menyerahkan anak-anak yang luar biasa di FGC ini. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati kesehatanmu, kekuatanmu, orang tuamu, masa depanmu dijaga oleh Tuhan. Apapun yang direncanakan, apapun yang direncanakan oleh orang tuamu terhadap masa depanmu, Tuhan memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih setia Tuhan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tidak ada yang bisa menjamah engkau, tidak ada yang bisa merebut engkau dari kasih Tuhan, karena terang kasih Tuhan sekarang bercahaya atasmu. Bahkan malaikat-malaikat Tuhan menjaga engkau siang dan malam dari sekarang sampai selama-lamanya. Hikmat dari surga terjadi atas engkau, kesehatan, kekuatan, kepandaian dari surga tercurah atas engkau. Masa depanmu dijaga oleh Tuhan, ekonomi rumah tanggamu dijaga oleh Tuhan, saudara-saudaramu, orang tuamu dijaga oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan merencanakan masa depan yang dahsyat ajaib bagi engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Sejak saat ini namamu menjadi nama yang besar di muka bumi ini karena tercatat di surga. Tuhan memberkati engkau, menyertai engkau setiap langkahmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu, mari kita berdiri bersama-sama kami Ibu Saudara. jadilah jalanku, tetaplah Engkau di sisiku. Dan takkanku takut, asal Kau besertaku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang Bagi jalanku. Benar ya Tuhan, firman-Mu adalah terang bagi kami, pelita kehidupan kami. Bapa, kehidupan kami tidak berarti apa-apa. Kami tidak bisa berbuat apa-apa di dalam dunia yang gelap ini. Kami ingin bergantung kepada kasih Tuhan yang menyala melalui kehidupan Tuhan Yesus. Yang kami pegang, firman-Mu yang kami pegang di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menjadi kekuatan, yang menjadi pelita, yang menjadi terang bagi kami, hikmat yang melimpah-limpah dari surga yang tercurah atas kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan sekarang kami mau duduk diam. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa Surgawi,
Kami menyerahkan hati kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Lepaskan hati kami yang lama, gantikan hati kami dengan hati yang baru, hati seorang murid, hati yang adalah tanah yang subur, sehingga setiap firman yang kami terima berakar dengan kuat, bertumbuh dengan subur, dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Semua yang percaya katakan amin. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semuanya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Suasana Natal masih terbawa, masih ada pohon Natal di depan kita. Karena bagus, jangan dicopot dulu. Biarkan hiasan-hiasan Natal itu menjadi suasana yang meriah dalam kehidupan kita. Karena tahun baru adalah tahun sukacita. Ada amin? Orang boleh berkata apa saja, tetapi kita anak Tuhan. Saya masih ingat tahun 2024 ketika mau masuk tahun 2025. Semua orang ngomong tentang ekonomi yang tidak baik. Semua orang ngomong tentang bencana yang tidak habis-habisnya. Dan betul. Ya. Sepanjang tahun 2025 banyak sekali masalah di ekonomi di Indonesia, di pekerjaan dan sebagainya. Ada bencana. Bahkan di akhir tahun kita melihat di mana-mana ada beberapa tempat yang mengalami bencana yang sangat hebat. Tetapi ada satu hal, anak Tuhan dijagai. Ada amin? Tuhan tidak pernah berubah. Tahun 2025 Tuhan menjaga kita sampai selesai. Ada amin? Dan sekarang masuk tahun 2026, Tuhannya tetap sama. Bahkan makin dahsyat. Ada amin? Karena kita makin melekat sama Tuhan. Karena kita makin tahu rahasia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tujuan hidup kita makin jelas. Tujuan kita menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Kita ada di dunia karena di divine purpose. Tujuan ilahi di dalam kehidupan kita. Makanya kita berjalan dengan tenang. Dunia boleh kacau balau, tetapi anak Tuhan adalah anak surgawi. Kehidupan kita bersama dengan Tuhan menuju ke surga. Ada amin? Makanya sekarang ini kita akan belajar. Tema tahun ini dimulai dari The Year of the Great Commission. Tahun amanat agung. Ini adalah suatu revelation, pewahyuan dari Tuhan untuk gereja kita, untuk GBI Rayon 18. Bahwa kita akan mengawali tahun ini ya dengan suatu deklarasi bahwa tahun ini adalah tahun amanat agung. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat tahun yang lalu, next. Tahun 2025, next. Kita berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ada amin. Ya. Kalau kita mengingat tahun 2025, apa yang ada di dalam ingatan kita? Ada banyak peristiwa dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, dalam sekolah kita, dalam pekerjaan kita. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Tetapi satu hal, bahwa kita masih hidup sampai sekarang ini karena berkat Tuhan. Ya, makanya yang kita hitung apa? Apakah musibah, kekacauan, bencana, ataukah berkat Tuhan hari lepas hari? Ya. Seringkali saya selalu sampaikan bahwa manusia hidup tanpa ngapa-ngapain pasti ketemu masalah. Tanpa ngapa-ngapain, tanpa ketemu orang melek mata, kita ketemu masalah. Kenapa? Begitu melek mata, aduh lapar. Itu kan masalah dong. Aus, ada masalah dong. Ya, kita melek kelamaan ngantuk, tidur kelamaan capek. Jadi tidak ada yang forever and ever. Tidak ada yang eternal di dalam kehidupan manusia, tidak yang kekal selama-lamanya. Pasti ada masalah untuk diselesaikan. Itulah kehidupan. Tetapi di dalam Tuhan, kita bisa makan dengan baik, kita bisa minum dengan baik, kita bisa berpakaian dengan baik, kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa melakukan kehidupan dengan baik. Ada amin? Semuanya, setiap tahapan kehidupan kita bisa dilakukan dengan baik. Makanya di tahun 2026 next, kita berani berkata, ya next, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Ada amin? Ini bagiannya siapa? Bagian orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada amin? Bagian dari orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan.
bagian yang mengaku bahwa firman itu adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu siapa? Firman itu adalah Allah. Artinya apa? Bahwa Alkitab kita itu bukan tulisan biasa, bukan novel, bukan catatan manusia, bukan catatan sejarah, tetapi adalah firman Tuhan. Kalau itu firman, artinya apa? Di dalam setiap kata-kata firman ada kuasa. Ya. Sebetulnya Alkitab itu sama seperti Indomie. Jadi dia diam saja, ya kering, tidak ada apa-apanya. Tapi ketika diseduh dan ketika dia sudah menjadi mie, ya dia menjadi kuasa, bisa mengenyangkan perut. Orang lapar bisa kenyang, bisa sehat. Sama juga dengan Alkitab firman Tuhan, kata-kata biasa, tidak beda dengan buku-buku yang lain. Tetapi ketika orang membaca, ketika orang mengimaninya, maka kuasa itu akan muncul. Ada amin? Makanya setiap kali kita kalau melihat masa yang lalu, kita bisa berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari, kami sedemikian. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Halo Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita bisa menjadi semakin baik, semakin meningkat, semakin cerdas, semakin lebih bijaksana karena ditempa oleh masalah. Tetapi kita punya pengharapan karena apa? Kita menghitung bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga kita menghadapi masalah yang lebih besar, kita berkata, Tuhanku dahsyat, ada amin? Tuhanku lebih besar dari semua masalah yang kuhadapi. Kita bisa berkata bahwa masalahku sudah selesai. Kenapa? Tuhan sudah menyertai aku sepanjang tahun ini, sepanjang bulan tahun ini, sampai sekarang ini. Dan tahun-tahun ke depan pun Tuhan tetap menyertai aku. Ada amin? Itu bagian Bapak Ibu Saudara dan saya, karena engkau adalah anak Allah. Dan ketika engkau melek mata melihat hari yang baru, ucapkan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Ya, deklarasikan firman itu untuk kehidupanmu dan keluargamu, untuk masa depanmu, untuk masa depan anak-anakmu. Dan kuasa itu akan mengalir. Ada amin? Kuasa akan terjadi ketika diucapkan. Kuasa akan terjadi ketika apa? Diimani. Saya mengajar keluarga saya, anak-anak saya, untuk selalu memperkatakan firman Tuhan terhadap apa? Terhadap setiap kejadian kehidupan. Ketika hujan kita berkata terima kasih, hujan berkat. Ada amin? Ketika terima kasih, cahaya kemuliaan Tuhan menyinar. Jadi so what loh? Mau hujan berkat, mau terang juga baik. Ada amin? Karena semuanya itu berkat Tuhan untuk kita. Semuanya itu baik. Ada amin? Bahkan ketika saya menghadapi masalah pun saya berkata, ini baik buat saya. Dengan seperti ini saya bisa next level, meningkatkan iman saya lebih tinggi lagi, kebijaksanaan lebih tinggi lagi. Tanpa adanya masalah hidup, tanpa adanya pencobaan, kita tidak bisa menjadi seperti sekarang ini. Ada amin? Paling gampang aja waktu kita sekolah, ya. Untuk bisa naik kelas pasti ada ujian, pasti udah. Nggak lulus ujian kan naik kelas. Ujian demi ujian, ujian demi ujian, sehingga kita bisa naik kelas terus sekolah yang lebih tinggi lulus sampai pada jenjang yang paling tinggi, bisa bekerja. Sebelum masuk bekerja tes dulu. Betul kan Bapak Ibu Saudara? Artinya tidak pernah berhenti, naik level itu tidak pernah berhenti. Bahkan sampai engkau tua sekalipun, engkau akan diajar Tuhan untuk next level. Anak sekolah ujian apa yang dihadapi masalahnya? Ujian naik sekolah, belajar supaya bisa naik kelas berikutnya. Orang dewasa apa? Diajar Tuhan untuk next level dengan apa? Dengan pekerjaanmu. Ya, pertama jadi staff, terus naik leader dan sebagainya. Pasti ada jenjang ujiannya. Dengan begitu karirnya meningkat. Dengan begitu keuangan yang diterima lebih tinggi. Ujian berikutnya apa? Cari pasangan. Cari pasangan. Ya, berdoa sama Tuhan, berikan pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang seiman, yang takut Tuhan.
dapat pasangan. Ujian berikutnya apa? Mempersiapkan pernikahan. Ujian berikutnya apa? Masuk di dalam pernikahan. Ujian berikutnya apa? Menyesuaikan hubungan suami istri. Ujian berikutnya apa? Doa, punya anak. Terus gak pernah berhenti Bapak Ibu Saudara. Sampai engkau tua, ujian berikutnya apa? Punya besan, punya cucu, punya mantu. Terus ya. Ujian berikutnya apa? Pada masa tua mempersiapkan bertemu dengan Tuhan. So, kalau Bapak Ibu Saudara sekarang masih hidup, entah engkau sudah tua, masih muda, masih anak-anak, bersukacita bersama dengan Tuhan. Karena ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu apa? Kasih Tuhan. Ada amin. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Terus apa dong tujuan hidupmu di dunia next? Kita sebutnya next sebagai divine purpose. Ya. Bulan lalu kita memperingati tentang kehadiran Tuhan Yesus. Lukas 2 ayat 11 dan 12 dikatakan, hari ini apa? Telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu siapa? Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. So, Tuhan Yesus lahir ke dunia ada tujuannya dong. Betul? Kita sebutnya sebagai divine purpose. Next. Divine purpose-nya Tuhan Yesus apa? Sesuai dengan ayat ini dikatakan bahwa telah lahir bagimu, next, seorang juru selamat. Jadi Tuhan Yesus lahir ke tujuan itu apa? Menjadi juru selamat. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya lahir kemudian tumbuh besar, dewasa, kemudian happy-happy. Tidak. Tujuan Tuhan Yesus lahir ke dunia sudah dinyatakan engkau akan menjadi juru selamat. Terus bagaimana dong caranya menjadi juru selamat next? Seorang bayi dibungkus, inilah tandanya bagimu, engkau akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dia lahir di mana? Di kota Daud. Di mana? Di Bethlehem. Lahirnya di mana? Di palungan. Pernah Bapak Ibu Saudara pikir ya, zaman dulu ketika kita masih kecil aneh sekali ya, ngapain ada seorang raja lahirnya di palungan? Karena sebetulnya ini adalah divine purpose. Kenapa di palungan? Next. Karena Tuhan Yesus adalah apa? Anak domba Allah. Itu keren sekali ya. Hanya satu-satunya manusia yang menggenapi firman Tuhan yang sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Karena anak domba yang lahirnya di palungan dong. Dan Bapak Ibu mau tahu kenapa lahirnya di Bethlehem? Karena Bethlehem itu adalah tempat ya domba yang akan dipersembahkan di bait suci. Ya, tempatnya hanya di Bethlehem. Bet itu adalah rumah, lehem adalah roti. Semuanya apa ya? Terstruktur, semuanya tepat sekali sesuai dengan penggenapan firman Tuhan. Tidak di tempat lain. Di Bethlehem. Dan Bethlehem itu rumahnya siapa? Rumahnya Daud. Makanya Tuhan Yesus dikatakan sebagai anak Daud. Tidak bisa di tempat yang lain. Lahir harus di Bethlehem. Kenapa Bethlehem? Bethlehem itu tempat pemeliharaan domba untuk korban di bait suci. Makanya Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah juga harus lahir di Bethlehem. Kenapa lahirnya bukan di rumah? Yes, Tuhan Yesus adalah domba, lahirnya di kandang domba. Keren sekali. Dan Tuhan Yesus lahir bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada amin. Terus berikutnya next. Terus divine purpose kita apa dong? Tujuan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya apa dong? Kenapa kita lahir di dunia sekarang ini? Ngapain? Menjadi anak domba Allah? Enggak lagi ya, karena sudah ada di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Tuhan nyatakan divine purpose kita melalui sebuah amanat agung. Next. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berfirman kepada para muridnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu.
Ya. Jadi divine purpose, tujuan ilahi Bapak Ibu Saudara hidup di dunia sebagai seorang anak Allah, sebagai pengganti Tuhan Yesus. Ya. Tugas Tuhan Yesus digantikan oleh para murid. Para murid tidak ada digantikan oleh gereja mula-mula. Gereja mula-mula sudah selesai. Sekarang digantikan oleh Bapak Ibu Saudara dan saya. Tujuan ilahi Bapak Ibu Saudara dan saya ini. Next. Great Commission. Amanat agung. Yaitu apa? Pergilah. Next. Jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Next. Dan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Next. Dan ajarlah melakukan firman Tuhan. Oh, susah banget. Aduh, susah banget. Next. Terus gimana dong? Aku nggak bisa. Ya. Next. Aku nggak pandai bicara. Nggak bisa ngomong. Bapak Ibu Saudara, ya. Alasan ini pernah dikemukakan oleh tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Namanya siapa? Musa. Ketika ditemui Tuhan di semak yang terbakar, Musa, ayo kamu pergi ke Mesir jadi nabi, menyelamatkan umat Israel. Musa ngomong, enggak Tuhan, aku seorang yang petah lidah. Halo. Jadi nggak usah khawatir, alasan ini yang Bapak Ibu kemukakan sudah diomongin Musa ribuan tahun yang lalu di hadapan siapa? Tuhan, bukan di hadapan manusia. Dan kalau mau Bapak Ibu tahu saudara, yang berdiri di depan ini juga nggak bisa ngomong. Ketika masa kecil lebih suka diem, baca buku, baca komik, udah. Kenapa? Saudara saya 3, cowok cewek itu cerewet semuanya, orang tua saya cerewet. Ya, saya lebih baik baca buku. Ya, saya nggak suka ketemu orang, saya suka belajar. Terus kenapa bisa berdiri di depan? Karena Tuhan yang bikin. Ada amin. Ya, so jangan batasi kuasamu di hadapan Tuhan. Engkau berkata aku nggak bisa ngomong, Tuhan ngomong, Roh Kudus yang dalam dirimu akan mengajar engkau tentang kebenaran firman Tuhan. Coba lihat Petrus itu takut menyangkali Tuhan Yesus, kabur, ya menyesal. Tapi ketika terima Roh Kudus, Petrus berdiri di hadapan orang yang berkumpul di Yerusalem dan berkhotbah. Dan saat itu 3.000 orang bertobat. Apakah Tuhan merubah sifat? Tidak. Ya, ada orang yang introvert, ada yang ekstrovert. Itu tetap saja tidak dirubah. Saya pun tetap introvert. Tetapi kalau menyampaikan firman Tuhan tidak akan pernah berhenti. Karena roh ini menyala-nyala Bapak Ibu Saudara. Sampai sering dikode sama Bu Indri, diem, selesai. Kalau ngomong firman Tuhan gak pernah bisa berhenti. Ya. Karena ada apa? Roh yang menyala-nyala. Kalau kita lagi sharing ini bisa berjam-jam sampai malam, sampai pagi. Roh menyala-nyala, ketemu roh yang menyalanya, nggak berhenti-berhenti. Ya, tetapi ketika nggak ngomong firman Tuhan, saya diem aja udah. Ya, ketik, bikin laporan segala macem. Saya berjam-jam betah, diem, betah. Tapi kalau nyampaikan firman Tuhan, ada roh yang menyala-nyala. So, jangan pernah berkata aku tidak bisa bicara. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Karena yang berkata-kata di dalam dirimu adalah Holy Spirit. Kita ucapkan syukur kepada Roh Kudus. Engkau punya Roh Kudus. Kita kata-kata ucapkan, aku punya Roh Kudus. Roh Kudus dalam diriku. Next, kemudian ngomong, aku malu. Aku malu. Itu pacarannya. Aku malu. Bapak Ibu Saudara, ya itulah gunanya gereja, ya itulah gunanya persekutuan. Di situ Bapak Ibu Saudara dilatih untuk berbicara, menyampaikan pendapat. Ya di cool saya selalu sampaikan, cool itu khotbahnya dikit saja. Lebih dari itu setiap orang harus menyampaikan sharing kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Disitulah orang belajar. Ya.
Banyak kul yang kita bina, kemudian orang yang sama sekali tadinya pendiam, bisa doa, bisa khotbah, bisa menjadi kabit. Ya. Dimulai dari apa? Dari kul. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau ada waktu datang kul. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara kalau diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, layani Tuhan dengan baik. Ya, berapa orang yang jadi WL di sini karena dijorokin, dipaksa. Tapi akhirnya bisa jadi WL, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Tuhan tahu talentamu yang tersembunyi. Ya, di sini mulai saya lihat ini, oh ada singer-singer, ada WL ya. Nanti pemain musik nanti saya jorokin juga. Sehingga ketika engkau melayani Tuhan di tempat ini yang luar biasa, engkau kan dipakai di tempat-tempat yang lain. Ada amin? Ya. Kenapa? Tempat latihan yang paling baik adalah gereja. Tempat yang paling baik latihan adalah persekutuan. Sehingga kita bisa menyampaikan firman Tuhan berdiri di depan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir ini hanya untuk Tuhan saja. Tetapi ketika engkau bisa berdiri di podium di tempat ini, engkau bisa menyampaikan presentasi di tempat kerjamu dengan luar biasa. Ada amin? Ya. Engkau bisa negosiasi dengan baik. Kenapa? Engkau punya self defense, ya, confidence yang luar biasa. Karena sudah terbiasa dilatih di gereja. Pekerjamu juga akan diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Ketika engkau bisa terbiasa melayani di depan, di panggung, di depan jemaat, engkau sekolah, engkau menjadi orang yang luar biasa. Karena engkau biasa presentasi dengan baik, dengan lancar, tidak grogi. Ingat ya, Tuhan tidak merubah sifatmu. Tetapi Tuhan akan memakai engkau luar biasa. Next, aku takut. Ya biasalah. Banyak WL di sini, ada WL yang sebelum WL ya udah perutnya melus duluan. Saya juga sama. Ya. Makanya mesti dilatih dong, mesti dilatih. Kalau tidak pernah dimulai, tidak akan ada pelajaran berikutnya dan berikutnya. Saya sebelum khotbah zaman dulu itu udah panas dingin, aduh, panas dingin. Itu biasa. Ya. Tetapi kalau itu tidak pernah dimulai, maka kita tidak akan bisa next level. Ya. Ingat ya, ngomong sama orang itu juga butuh keberanian kok. Tetapi kalau tidak pernah dilatih, kita tidak akan bisa melangkah lebih jauh lagi. Next. Aku tidak paham Alkitab, terus gimana dong? Itulah sebabnya kita perlu ke gereja, Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak pernah ke gereja, tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, tidak akan menjadi saksi Tuhan. Ya. Bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan kalau kita tidak diisi oleh firman Tuhan? Datang ke gereja. Buka YouTube bisa, tidak apa-apa. Tetapi ada perbedaannya. Bedanya apa? Engkau bersama dengan saudara-saudara seiman. Ada amin? Bedanya apa? Rohmu di sini menyala-nyala. Ada amin? Ketika memuji tadi luar biasa, ya Bang Jimmy, ya luar biasa. Roh kita menyala-nyala. Ini tidak ditemui di rumahmu. Nggak bisa kamu jingkrak-jingkrak di rumah. Itu sukacita yang menyala-nyala nggak bisa. Ya, hanya ditemui di tempat persekutuan bersama dengan anak-anak Tuhan. Di mana? Di gereja. Ada amin? Ya, belajar Alkitab di gereja. Karena setiap waktu ada khotbah yang lain, ada pelajaran-pelajaran Alkitab yang lebih dalam yang kita tidak tahu. Tadi ibadah 1 saya sampaikan mengenai peta zaman. Ya, kalau YouTube sudah diupload, Bapak Ibu baca, lihat. Ya, itu adalah revelation, pewahyuan tentang bagaimana kita hidup di zaman ini. Bagaimana tentang zaman yang sudah menginjak pada hari ke-6. Bapak Ibu nggak temui di tempat lain, hanya ada di tempat ini. Nanti buka ibadah 1, belajar. Paling bagus bagaimana? Ikut ibadah 1, ikut ibadah 2. Ada amin. Next. Oh, aku nggak punya waktu, aku bekerja. Ya. Terus gimana dong? Bapak Ibu bekerja, saya juga bekerja. Halo. Bapak Ibu sibuk, saya juga lebih sibuk. Tetapi manusia diberi hikmat oleh Tuhan untuk bisa memanage waktu. Memang sebagian besar waktu untuk bekerja,
Ya, 8 jam bekerja tambah pulang pergi. Terus waktunya apa? Ya masih ada dong. Waktu 8 jam tidurmu itu gunakan untuk berdoa. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara lihat di grup ya, saya kirim renungan, itulah jam-jam saya berdoa. Dan setiap hari. Dan Bapak Ibu Saudara lihat yang berdiri di depan Bapak Ibu Saudara masih hidup kan? Masih sehat kan? Masa lebih kuat dari Bapak Ibu Saudara? Terus gimana dong? Ada kuasa yang luar biasa dari Tuhan yang memberi kita kekuatan. Justru ketika kita menekan kehidupan kita, menekan kehidupan kita untuk tunduk kepada firman Tuhan, sekalipun kita di dalam masalah, sekalipun kita dalam tekanan hidup yang berat, Tuhan akan menghargai engkau. Ada amin? Di tengah waktumu yang sibuk, kau tetap ambil waktu untuk berdoa, ketemu dengan Tuhan, Tuhan berkati engkau loh. Saya sebut sebagai Pareto. Pareto itu bagian kecil yang kau lakukan untuk menyelesaikan sebagian besar masalahmu. Kalau Bapak Ibu Saudara bekerja pasti tahu ya, grafik Pareto ya. Kamu selesaikan 2-3 bagian yang di depan, itu menyelesaikan 80% kehidupanmu. Sebetulnya Pareto itu apa? Ketika kamu bertemu dengan Tuhan, maka sebagian besar masalahmu sepanjang hari itu akan diselesaikan oleh Tuhan. So, jangan pernah berkata aku tidak punya waktu. Itulah pikiranmu yang membatasi kehendak Tuhan. Dan yang paling luar biasa, next, aku gak mau. Itu seperti Musa ngomong, udah Tuhan siapa aja utuslah dia, asal bukan gue. Musa itu terakhir ngeles sama Tuhan, ya. Musa ngomong utuslah yang lain, asal bukan aku. Gak mau dia. Tapi apa yang terjadi? Tuhan paksa dia. Udah, biarin aja, kamu pergi. Harun sekarang sudah berjalan untuk menjemput engkau. Artinya apa? Sekalipun kita beralasan terus sama Tuhan, sejauh engkau masih berhadapan dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan engkau jalan keluar. Ada amin? Ada amin? Ya. Ngeyel sama Tuhan gak apa-apa, tidak apa-apa, asal tetap ngeyel sama Tuhan. Asal tetap berhadapan dengan Tuhan. Asal kau tetap berada dalam sikap doamu bersama dengan Tuhan. Tawar-tawaran sama Tuhan tidak apa-apa, asal jangan menjauh dari Tuhan. Karena Tuhan akan kasih solusi. Tuhan itu luar biasa, dahsyat, ajaib. Bayangin kalau saya Tuhan dan saya berhadapan dengan Musa. Dia ngeles 3 kali udah saya tendang kok. Ya. Orang disuruh ngeles mulu. Tapi mau tau gak? Musa ngeles sama Tuhan berapa kali? 5 kali, bayangin loh. 5 kali. Dia nolak sama Tuhan, nolak udah. Sampai terakhir utuslah siapa aja asal bukan aku. Itu gak mau dia. Tapi karena Musa masih berada di depan dengan Tuhan, Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tetap aja nongkrong sama Tuhan. Kamu tawar-tawaran sama Tuhan tidak apa-apa ya. Nanti Tuhan akan kasih jalan keluar. Tuhan kasih kekuatan. Sekalipun kamu enggan melangkah, ya, mau jadi WL, mau jadi singer, mau main musik, aduh berat. Melangkahlah bersama dengan Tuhan. Nanti Tuhan selesaikan masalahmu. Kau disuruh khotbah, aduh Tuhan, susahnya minta ampun. Itu yang kuliah STT itu. Ada homiletika. Kalau udah mulai pelajaran praktek khotbah, mulai keringat jagung keluar semuanya. Homiletika. Karena nggak pernah khotbah, tetapi harus praktek. Wah, itu mulai. Tapi kalau itu tidak dimulai, engkau tidak akan pernah next level. Kerjakan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan selesaikan bagiannya. Ada amin. Engkau cukup melangkah saja dan Tuhan bereskan banyak hal. Ketakutanmu itu tidak akan membunuh engkau. Ada amin. Ketakutanmu itu membuat engkau tidak melangkah, gitu aja. Ketakutanmu membuat engkau tidak bertumbuh. Dan itu yang dimainkan oleh iblis. Engkau akan gagal, engkau akan dipermalukan, engkau tidak akan berhasil. Tapi Tuhan katakan berjalanlah bersama dengan aku, maka semuanya akan selesai.
Ada janji Tuhan yang luar biasa. Next. Ketika Tuhan berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia, diakhiri dengan janji ini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu luar biasa sekali. Tuhan tidak pernah jorokin orang nyuruh doang. Tidak. Tetapi pada saat Tuhan menyuruh, Tuhan juga menyediakan dirinya untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman. So, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Jadi ketika engkau mulai melangkah, ketika engkau ragu-ragu, ketika engkau takut, ingatlah firman Tuhan, kata-katanya, kuasanya menyertai engkau. You are not alone. Engkau tidak sendirian. Tuhan Yesus menyertai engkau sampai apa? Sampai akhir zaman. Bahkan lebih dari itu, next. Tuhan berkata, Tuhan Yesus sendiri berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Next. Jadi selain Tuhan menyediakan dirinya untuk menyertai kita, Tuhan juga apa? Memberikan seorang penolong. Next. Dan penolong itu yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Ini yang selalu saya ucapkan berulang-ulang. Di dalam dirimu ada Roh Kudus. Next. Dikatakan bahwa penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Next. Jadi Roh Kudus fungsi pertamanya adalah mengajarkan firman Tuhan. Next. Dan fungsi berikutnya adalah mengingatkan tentang kebenaran firman Tuhan. Selain Roh Kudus menyertai kita, menghibur kita, Roh Kudus itu nempel kepada firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya apa? Kehidupan kita dipenuhi dengan perjumpaan dengan Tuhan. Dahsyat. Ya. Itu seperti seorang robot tetapi diberi kuasa dari surga sehingga dia bisa bergerak dengan lincah, sehingga bisa hidup. Itu sama seperti tanah yang dibentuk menjadi manusia, kemudian diberi ruah hakodes, roh dari Tuhan, sehingga bisa menjadi hidup, menjadi manusia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itulah Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan Yesus berjanji menyertai kita. Bukan hanya itu, Tuhan Yesus berikan roh Tuhan kepada kita. Itu bagian kita. Dan ketika kita melakukan itu, maka kita bisa menyelesaikan amanat agung. Next. Sehingga ketika itu kita imani dan kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, maka firman Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Pernah nggak Bapak Ibu pikir, kenapa ya saya di mana-mana, di pekerjaan, di kampung, di sekolah, selalu orang kok memperhatikan saya dengan cara yang lain? Karena engkau bukan manusia biasa. Engkau adalah anak Tuhan. Anak Tuhan apa tadi? Disertai oleh Tuhan Yesus. Di dalam dirimu ada apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu terang atau gelap? Kita ada di dunia terang atau gelap? Gelap. Dunia gelap, ketika kita ada menjadi terang. Sehingga orang yang ada di dalam kegelapan bisa melihat terang itu. Itulah yang dikatakan bahwa kota yang di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu diam saja, nggak ngapa-ngapain, terangmu bercahaya dimanapun kau berada. Di pekerjaanmu terang itu bercahaya, di sekolah terang bercahaya, di lingkunganmu ibu-ibu ya, terang itu bercahaya. Itulah sebabnya orang berkata, kenapa orang Kristen ceria mulu, sukacita? Karena sukacitanya berasal dari Tuhan. Ada amin? Next. Bahkan berikutnya kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah roh itu berasal dari mana? Dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Ini air ada isinya. Kalau kita tuang lama-lama habis. Itu manusia. Manusia mengajarkan kebaikan, lama-lama dia habis. Manusia mengajarkan kasih, lama-lama habis juga. Manusia mengajarkan murah hati, lama-lama habis. Tetapi anak Tuhan itu terhubung dengan Tuhan.
terhubungan dengan roh Tuhan, maka buah-buah roh itu terus mengalir atas kita. Tidak pernah kehabisan. Sampai kapan? Sampai kepada akhir zaman. Ketika kita penuh dengan buah roh, kita bisa melaksanakan amanat agung. Ada amin. Jadi Tuhan bukan Allah yang curang, yang menyuruh kau pergi berperang tanpa diperlengkapi apapun. Tuhan menyuruh kau berperang dengan segala perlengkapan yang paling dahsyat yang dimiliki oleh surga. Ada amin. Ketika kau berhadapan dengan kuasa kegelapan, Tuhan nyatakan usir setan-setan, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, sembuhkan orang sakit. Kuasa itu dari mana? Dari Tuhan, dari surga. Dan kuasa itu sudah ada padamu. Ada amin. Pergunakan kuasa itu sepanjang tahun 2026. Selalu nempel sama Tuhan supaya kau tidak kehabisan. Tidak kehabisan. Bukan seperti wadah tetapi seperti pipa. Engkau seperti pipa yang mengalirkan kasih, damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, segala buah roh yang nempel terus sama Tuhan sehingga engkau tidak pernah kehabisan. Ada amin. Dan bagianmu dan bagian saya untuk mempersiapkan Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ada amin. Kita berucapan syukur kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oh, firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. benar ya Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kami, terang bagi kehidupan kami. Dan kami bersyukur, kami bersuka cita karena setiap waktu kami disegarkan oleh firman Tuhan. Roh yang menyala-nyala ada di dalam diri kami. Bapak Surgawi, sekarang waktunya kami akan menerima tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Allah berkata bahwa kami harus datang dengan hati yang hancur, dengan penuh penyesalan, dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sekarang ini kami membawa hati kami, kehidupan kami di hadapan-Mu yang tidak layak, yang penuh dosa, cacat celah di hadapan-Mu Bapa Surgawi. Sekarang ini kami mengaku dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Anak-anak Tuhan yang dikasihi, baik yang ada di tempat ini maupun yang terhubung dalam YouTube, akui segala dosa dan kesalahan-Mu. Akui dosa, akui. Ucapkan dosa dalam hatimu, maka Tuhan menjawab engkau, maka Tuhan membasuh engkau dengan kuasa darahnya yang kudus, disuci kuduskan. Terus akui dosamu di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekarang kita ucapkan bersama-sama, Tuhan Yesus, sekarang ini aku menyerahkan semua letih lesu, beban berat, pergumulan hidup, sakit penyakit, dosa, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegentaran, penderitaan, kesengsaraan, kesedihan, kekecewaan, kepahitan hati yang aku alami, aku pikul, aku rasakan sampai sekarang ini. Semuanya aku serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dan terima kasih, sekarang ini Tuhan Yesus sudah memberikan damai sejahtera, sukacita, kelegaan, pemulihan, berkat yang dahsyat dari surga. Firman Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembutan hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sekarang kita ucapkan bersama-sama, Tuhan Yesus, sekarang ini kami menerima kuk yang Tuhan pasang di bahuku, yang terpasang juga di bahu Tuhan Yesus, sehingga kemanapun Tuhan Yesus membawa, aku mau mengikuti dan aku mau belajar dari Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Dan sekarang ini jiwaku
mendapatkan ketenangan karena kuk Tuhan Yesus itu enak dan beban Tuhan Yesus itu ringan. Firman Tuhan berkata, ampunilah maka engkau diampuni. Doakan berkati semua orang yang menganiaya engkau. Sekarang kita ucapkan bersama-sama, Tuhan Yesus, sekarang ini kami mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami, yang menyakiti hati kami. Kami mendoakan, memberkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Lihat ya Bapak, anak-anakmu sudah mengaku dosanya di hadapanmu, bahkan menyerahkan kehidupan mereka di hadapanmu. Semua beban berat letih lesu semuanya diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan mereka juga mengampuni, memberkati semua orang yang bersalah kepada mereka. Sekarang ini mereka sudah ditahirkan, pulihkan dengan kuasa darah Kristus. Bahkan basuh dan air kehidupan dari surga. Basuh sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga murni, suci, kudus, tahir di hadapan Tuhan. Dan layak untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus yang kudus dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, siapkan rotimu. Di hostimu ada roti dengan ayat yang masing-masing berbeda suara dan yang lain. Itu adalah rema buat engkau sepanjang bulan ini. Firman di tangan saya berkata, engkau memegang tangan kananku. Mazmur 37 ayat 23. Mari kita siapkan roti kita. Kita angkat roti kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus di tangan kami ada roti yang terpecah-pecah. Persatukan roti ini dan kuasa tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi penebusan dosa kami, sehingga pada saat kami makan, tubuh kami yang lama yang penuh sakit, penyakit, cacat, celah, dosa, kutuk kematian, kehancuran, kecemaran, kegagalan, kesialan, digantikan dengan kuasa tubuh Kristus yang suci, murni, kudus, sehat, kuat, tak bercacat, bercela, kekal, penuh kuasa yang dahsyat dari surga. Persatukan roti ini dengan kuasa tubuh Kristus, sehingga pada saat kami makan, firman Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Oleh bilur-bilurmu kami menjadi sembuh. Engkau miskin supaya kami menjadi kaya. Engkau menderita supaya kami bersuka cita. Bahkan Engkau mati supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Tubuh Kristus makanlah dalam nama. Kita siapkan cawan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus di tangan kami ada cawan berisi anggur. Persatukan anggur ini dan kuasa darah Kristus yang sudah tertumpah bagi penebusan kami. Sehingga pada saat kami minum darah kami yang lama, yang penuh sakit, penyakit, cacat, celah, dosa, kutuk kematian, kehancuran, kecemaran, kegagalan, kesialan, digantikan dengan kuasa darah Kristus yang suci, murni, kudus, sehat, kuat, tak bercacat, bercela, kekal, penuh kuasa yang dahsyat dari surga. Persatukan air anggur ini dengan kuasa darah Kristus, sehingga pada saat kami minum, darah Kristus menyuci, kudus, dan memberkati kehidupan kami, sehingga kami punya roh yang menyala-nyala, semangat yang baru, damai sejahtera, sukacita, iman, pengharapan, dan kasih yang melampaui segala akal. Darah Kristus menyuci, kudusan, dan memberkati kehidupan kami, sehingga kami punya roh yang menyala-nyala dan semangat yang baru, untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia, selalu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Darah Kristus menjadi tutup penahanan bagi kami, sehingga kami bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dalam rapture, dan bertemu dengan Allah Bapa dalam kemuliaan kekal di surga. Darah Kristus, minumlah dalam nama Tuhan. Sekarang ucapkan syukur kepada Tuhan dan bersuara, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima
Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, kami bersyukur. Haleluya. Tuhan memberkati engkau karena engkau sudah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tuhan sekarang mempersatukan tubuhnya dan darahnya dengan tubuhmu, dengan darahmu, dengan jiwamu. Bahkan Roh Kudus, roh yang ada dalam dirimu sudah dipersatukan dengan Roh Kudus yang dari surga di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kau sempurna lengkap di hadapan Tuhan. Tubuhmu, jiwamu, rohmu sudah dipersatukan dengan tubuh, darah Tuhan Yesus. Bahkan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupmu, ketika engkau masih ada di dunia ini, semua sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Beban beratmu diangkat dalam nama Tuhan Yesus. Semua letih lesumu diberi kelegaan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Semua doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Karena engkau bukan manusia biasa, engkau adalah anak Tuhan yang sudah disempurnakan oleh kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus, bahkan oleh kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Kasih setia Tuhan menyertai engkau. Apapun yang engkau rencanakan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Tuhan menyembuhkan engkau supaya engkau menjadi penyembuh. Tuhan memulihkan engkau supaya engkau menjadi pemulih. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu yang ada di surga sekarang menjadi hakmu, bagianmu di dunia ini. Engkau terima dalam nama Tuhan Yesus. Tahun 2026 adalah tahun kelimpahan bagi engkau. Tahun penuh berkat bagi engkau, tahun penuh kuasa bagi engkau. Karena mengawali tahun 2026 dengan mempersatukan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bahkan Roh Kudus menyala-nyala di dalam kehidupanmu. Kasih setia Tuhan menyertai engkau. Tidak pernah mundur sedetik pun dari engkau, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Seperti biasa, ini adalah minggu pertama kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan menjaga kita, Tuhan menyertai melindungi kita dengan semua cara yang ada di dalam firman Tuhan. Kalau kita sakit, kita berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku menjadi sembuh. Kalau kita dalam ketakutan, kita punya apa? Roh Kudus yang menolong kita. Kalau kita sedih, ada Roh Kudus yang menghibur kita. Kita butuh penjagaan. Oh, banyak maling di rumahku. Kita bisa klaim Mazmur 34:8. Malaikat-malaikat Tuhan berkemah, berkeliling siang dan malam menjaga aku. Ada amin? Ada satu yang kita mesti tahu juga. Kita hidup karena finansial. Kita hidup karena ekonomi. Tanpa ekonomi kita tidak bisa menikmati kehidupan dengan baik. Tanpa ekonomi yang baik kita tidak bisa melayani Tuhan dengan baik. Ekonomi kita juga dijaga oleh Tuhan. Ada amin? Penjagaannya melalui apa? Melalui Maleakhi 3:10. Melalui apa? Persembahan persepuluhan. Orang boleh ngomong apa saja, tetapi ingat, firman ini tetap ada. Tujuan firman ini apa? Untuk melindungi ekonomi anak-anak Tuhan. Ada amin? Makanya dikatakan Maleakhi 3:10, bawalah seluruh persembahan itu apa? Ke dalam rumah perbendaharaan, di rumah Tuhan. Supaya apa? Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Persediaan makanan apa? Bayar listrik. Persediaan makanan apa? Bayar segala macamnya. Bayar token dan sebagainya. Itu zaman modern, persediaan makanan di rumahku supaya operasional gereja tetap bisa berjalan untuk penginjilan, diakonia, segala macam yang harus ditanggung oleh gereja. Dan ujilah aku firman Tuhan. Ujilahnya apa? Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan mau diuji kok. Kalau kita kasih persembahan, Tuhan mencurahkan berkat. Tapi ada orang ngomong, biarin aja, itu kan teori ya. Enggak mau gua. Tapi jangan salah. Ada ayat 11. Aku akan menghardi bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ini yang sering dilupakan oleh semua orang. Kita gak peduli sama perempuan, tidak apa-apa. Tapi jangan nangis kalau duitmu habis di tengah jalan. Karena apa? Belalang pelahap itu, kita dapat berkat banyak, bonus banyak di akhir tahun ya, tetapi sebentar kemudian habis. Kenapa? Karena belalang pelahap ini. Belalang pelahap lenyap kalau apa?
kita kasih persembahan persepuluhan. Justru karena kita memberikan persembahan persepuluhan, apapun yang kita dapat di awal bulan akan sampai kepada akhir bulan ketika kita mendapatkan berkat yang baru. Ada amin? Itu Tuhan yang katakan. Tuhan katakan kepada orang Israel, kamu jangan mengambil mana sampai hari ke-6. Hari ke-7 jangan ambil. Apa yang terjadi? Tuhan melimpahkan berkat sampai hari ke-8. Ketika hari ke-1 lagi, berkatnya masih tetap ada. Sama juga seperti ini. Jangan khawatir. Engkau kaya bukan karena usahamu, tetapi karena Tuhan yang memberkati. Engkau cukup bukan karena kepandaianmu untuk mengatur keuangan, karena Tuhan yang menjaga engkau. Berapa banyak orang yang nangis darah ketika belum habis bulan, uangnya udah habis. Ya, saya tidak mendewakan uang, tetapi tanpa finansial yang baik, tanpa finansial yang dijagain Tuhan, saya nangis darah juga. Nggak bisa melayani Tuhan dong. Saya kerja, tapi menopang gereja, terus gimana dong? Saya setia melakukan persembahan persepuluhan. Maka berkat itu bukan hanya buat dua doang, bukan untuk keluarga saya, tetapi juga bisa untuk melayani pekerjaan Tuhan. Justru ketika kita makin melayani pekerjaan Tuhan, berkat Tuhan makin dicurahkan. Ada amin? Sampai masa tua pun Tuhan tetap memberkati engkau. Jadi jangan pernah abaikan firman Tuhan. Ujilah firman Tuhan, maka Tuhan akan berkenan atas engkau. Ada amin? Kita persiapkan persembahan persepuluhan kita. Kita berdoa, Tuhan, seberapa kami mempersiapkan persembahan persepuluhan, kami mau belajar kok Tuhan. Banyak hal yang kami tidak tahu, bahkan kami bertanya-tanya. Tetapi satu hal, kami mau percaya. Kami mau beriman bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu bukan kata-kata belaka, bukan kata-kata indah, bukan kata-kata nasihat belaka, tetapi firman-Mu adalah kuasa Tuhan. Firman-Mu adalah Tuhan sendiri yang berkata-kata atas kami. Untuk itu kami mau belajar taat Bapa Surgawi. Kami percaya setiap kami melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kuasa Tuhan terjadi atas kami, berkat Tuhan terjadi atas kami, perlindungan terjadi atas kami. Dan kalau sekarang kami memberikan persembahan persepuluhan, maka kuasa perlindungan Tuhan atas ekonomi kami, atas finansial rumah tangga kami terjadi sampai kami mendapatkan berkat selanjutnya, bahkan berlimpah-limpah sesuai dengan janji firman Tuhan di dalam Maliaki 3 ayat 10 sampai 11. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita. Marilah kita bersuka, yang menabur dengan air mata, aku mulai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkatnya. Yang menabur dengan air mata, yang menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkatnya. Yang menabur dengan air mata, yang menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa sambil membawa berkatnya, sambil membawa berkatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan korban syukur kami lewat perpuluhan kami, bahkan kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu Pak Indriatmo. Berkati pelayanannya, berkati istrinya, dan juga anak-anaknya, berkati ya Bapa, sehingga keluarga ini menjadi berkat dimanapun Engkau tempatkan untuk melayani Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, dan pujilah Engkau dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan dengarkan beberapa pengumuman untuk kegiatan kita sepekan ke depan.
tema kita dalam minggu ini adalah atas nama Gembala dan Hamba Muda, kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Dalam setiap rencanamu ku percaya. Berikut kami sampaikan pengumuman GBI FGC dalam sepekan. Berikut jadwal ibadah sepekan. Ibadah raya minggu diadakan 2 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 11 siang. Setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah WPI untuk sementara diliburkan. Ibadah KUL untuk sementara diliburkan. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Kami menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali bergabung di tempat ini dan kami mengundang untuk hadir dalam ibadah di minggu selanjutnya. Bagi yang menabur untuk persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu bisa mengirimkan lewat e-wallet atau e-banking ke rekening gereja dengan nomor 5222443661 atas nama GBI FGC. Demikian pengumuman dalam sepekan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, Bapak Ibu Saudara, ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami boleh sambut dengan sukacita. Ada yang baru pertama kali, haleluya, semua jemaat yang setia di hadapan Tuhan. Iya, yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ada yang berulang tahun di bulan Januari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Januari. Boleh maju ke depan, nanti di bulan Januari hamba gembala kita akan membawakan. Boleh maju ke depan. sampai 31. Ya, boleh maju ke depan yang berulang tahun dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31. Cukup banyak ini yang berulang tahun ya. Mari kita angkat tangan kita doakan. Terima kasih Bapa, sukacita kami berlimpah-limpah di tahun baru ini, tahun 2026. Kami menyambut tahun yang penuh sukacita. Sekarang ini juga ada saudara-saudara kami yang kami kasih yang berulang tahun. Pertambahan usia memperlihatkan kasih Tuhan menyertai. Pertambahan usia memperlihatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan sedikit pun sampai sekarang ini. Dan kami percaya Bapak, di tahun-tahun yang akan datang Tuhan tetap menyertai dan memberkati. Kasih setia Tuhan memberkati engkau siang dan malam. Berkat Tuhan memberkati engkau, hikmat Tuhan melimpah-limpah atas engkau. Penyertaan Tuhan terjadi atas engkau di dalam nama Yesus. Sukacita Tuhan tidak pernah berhenti atas engkau. Masa depan yang dahsyat terjadi atas engkau. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu di pertambahan usia ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri pada kita pada siang hari ini. Mari saudara kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Seluruh hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku bersamamu Tuhan, jadi
Mari kita bersatu dalam doa. Terpuji Engkau Allah Bapa yang Maha Kuasa di awal tahun ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bisa memenuhi panggilan-Mu ya Tuhan di tempat kami di sini ya Tuhan. Kami berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman kami ya Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu ya Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, Pak Indriatmo ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ya Tuhan, Kau berikan urapan-Mu ya Tuhan yang melimpah ya Tuhan dalam pekerjaannya, dalam keluarganya. Kau berkati keluarga Ibu Indri dan ketiga anaknya ya Tuhan. Urapan-Mu itu selalu ya Tuhan menyertai dia ya Tuhan dimanapun melangkah ya Tuhan untuk menebarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih juga ya Tuhan di tahun yang baru ini ya Tuhan, tahun amanat agung ini ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan penggenapan amanat agung ya Tuhan terjadi di tahun ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga sudah bersama-sama ya Tuhan menikmati ya Tuhan perjamuan kudus ya Tuhan. Kami bisa bersatu dengan Roh-Mu ya Tuhan, karena itu yang kami rindukan selalu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami selalu terhubung dengan Roh-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa menjadi alat-Mu ya Tuhan untuk kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk gembala pembina kami ya Bapa, untuk Bapak Niko Nutono Harjo ya Tuhan, dan juga istri dan juga anak dan juga semua staf penggembalaan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati beliau lebih lagi ya Tuhan, mengurapi beliau ya Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Begitu juga dengan Gembala rayon kami ya Tuhan, Pak Andi Markus dan juga istri dan juga anak-anaknya dan juga semua staf pengembalaannya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan pelayanannya ya Tuhan. Kau pakai lebih lagi ya Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk jemaat-jemaat-Mu yang hadir saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati para jemaat-Mu yang datang saat ini ya Tuhan. Engkau memberikan ya Tuhan sukacita dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya. Engkau memberkati semua ya Tuhan pekerjaannya ya Tuhan. Engkau memberkati usahanya ya Tuhan. Segala kegiatan dan usahanya Engkau buat berhasil ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk para pengerja-pengerja-Mu ya Tuhan, para imam-imam musik dan juga WL, singer, guru sekolah minggu, penjaga keamanan, semua yang terlibat ya Tuhan untuk pelayanan hari ini. Engkau berkati ya Tuhan, Kau pakai lebih lagi ya Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di tahun 2026 ini ya Tuhan, Engkau memberikan berkat-Mu yang lebih lagi ya Tuhan untuk bangsa Indonesia ini ya Bapak. Kiranya semua ya Tuhan bencana-bencana yang ada dalam bangsa ini ya Tuhan, kami bisa atasi ya Tuhan. Berikan hikmat pada Presiden kami ya Tuhan, Wakil Presiden, para Menteri, semua ya Tuhan, jajaran pemerintahan sampai yang terendah ya Tuhan, bersama-sama ya Tuhan untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, di sini sudah kami kumpulkan ya Tuhan persembahan kami dan persembahan persepuluhan kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa memberkati ya Tuhan pelayanan-Mu di sini ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang mengelolanya ya Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikannya ya Tuhan. Kiranya berkat-Mu melimpah dalam gereja-Mu di sini ya Tuhan, bisa memberkati jemaat-Mu di sini ya Tuhan. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan pulang ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami ya Tuhan dalam perjalanan kami masing-masing ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Engkau melindungi kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami ya Bapak. Dan sebentar lagi ya Tuhan, bersama dengan doa pengutusan dan berkat dari hamba-Mu ya Tuhan, kiranya sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Engkau adalah biji mata Tuhan. Kasih Allah ada padamu, Roh Allah ada padamu, yang membuat engkau bisa menyelesaikan amanat agung. Engkau diberkati supaya engkau menjadi berkat. Engkau dipulihkan supaya engkau memulihkan. Bahkan engkau diberkati kuasa yang dahsyat dari surga di ancaman, supaya engkau kembali ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari, menaati melakukan firman Tuhan,
dan menyatakan kasih keselamatan sukacita untuk semua orang. Dan untuk itulah engkau menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau perbuat, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan Yesus katakan amin.